Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mendiskusikan mengenai perkembangan kepribadian pada peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niken Ayudiana dengan NIM 1909737. Saya Nindya Putri Aprilia, NIM 1904348. Nama saya Rifda Salma Azhari, NIM 1903079. Saya Sinta Nadiha Wardani, NIM 1900499. Saya Wiwi Komalasari, NIM 1909583. Oke teman-teman, kita akan mulai berdiskusi ya. Nah, yang pertama nih, apa sih pengertian dari perkembangan dan kepribadian itu? Ada yang tahu nggak? Belum. Aku. Oh, tuh Wiwi. Aku taunya perkembangan sih, kayak perubahan kecakapan, kematangan fisik, kayak gitu lagi. Gitu bukan? Oh iya. Iya, Wiwi. Sama Aku jelasin lebih lanjut ya. Kembang kayak tumbuh. Proses tumbuh juga gitu ya? Benar. Jadi, perkembangan itu adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Nah, sedangkan kepribadian dalam bahasa asing itu disebut dengan kata personality. Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu persona yang berarti topeng, atau seorang individu yang berbicara melalui sebuah topeng yang menyembunyikan identitasnya dan memerankan tokoh lain dalam drama. Jadi, kepribadian seseorang adalah perangsang dari orang tua atau kesan yang ditimbulkan oleh keseluruhan tingkah laku orang lain. Nah, itu adalah arti dari perkembangan dan kepribadian. Kemudian, ada yang tahu nggak macam-macam karakteristik kepribadian itu apa aja ya? Tahu. Sok. Ada kayak ekstrovert, introvert, sama satu lagi tuh sebenarnya ada ambivert, tapi nggak tahu deh itu termasuk apa enggak. Nah, kalau yang aku baca sih menurut Eysenck tahun 1964 dalam buku Bukhari tahun 1902 menyatakan bahwa tipe kepribadian itu dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama benar kata Sinta, kepribadian ekstrovert. Yang kedua, kepribadian introvert. Nah, yang ketiga ini menurut Eysenck yaitu kepribadian neurosis. Nah, kepribadian ekstrovert itu dicirikan dengan sifat sosiabilitas, bersahabat, mengikuti kebiasaan, aktif bicara, inklusif, menyenangkan, spontan, ramah, sering ambil bagian dalam aktivitas sosial. Kemudian, kepribadian introvert dicirikan dengan sifat yang pertama itu sifat pemalu, suka menyendiri, mempunyai kontrol diri yang baik. Nah, yang ketiga ini dicirikan dengan pencemas, pemurung, tegang, bahkan kadang-kadang disertai dengan simptom fisik seperti keringat, pucat, dan gugup. Menurut yang aku baca sih seperti itu. Wah, Aku baru tahu loh yang neurosis. Seriusan, karena kita sering lihat ya kayak ada orang yang gampang keringetan, pucat, gugup, kayak lagi upacara masuk kayak maju ke depan aja tuh langsung gugup ya. Ternyata itu termasuk dalam kepribadian ya. Iya, aku juga baru tahu bahwa
aku kira kepribadian itu ada dua, ekstrovert sama introvert doang. Tapi ternyata ditambah lagi ada satu, yaitu kepribadian neurosis. Yang kalau ciri-cirinya itu keringat, seperti keringatan, pucat, sama gugup kalau misalkan di depan banyak orang gitu. Kayak demam panggung lagi ya. Iya. Kayak demam panggung lagi. Oke. Nah, selanjutnya kalau karakteristik perkembangan nih pada masa anak-anak, masa puber itu seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Tahu. Ada yang bisa menjelaskan? Ada 3 tahapan. Nah, kalau dari yang aku baca, menurut Kurnia tahun 2007 menjelaskan bahwa karakteristik atau kepribadian seseorang dapat berkembang secara bertahap. Yang tahap pertama itu ada karakteristik perkembangan masa anak awal di usia 2-6 tahun. Pada masa ini, anak sedang dalam proses pengembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan. Perilaku anak sulit diatur, bandel, keras kepala, dan sering membantah, serta melawan orang tua. Hal ini memang sangat menyulitkan para pendidik. Tak heran apabila para guru, playgroup, sampai SD harus lebih bersabar dalam melangsungkan pembelajaran atau mendidik siswa. Disiplin mulai bisa diterapkan pada anak sehingga anak dapat mulai belajar hidup secara tertib dan sikap pada para peserta didik sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dan yang kedua, karakteristik perkembangan masa anak akhir di usia 6-12 tahun. Karakteristik atau ciri-ciri periode pada masa anak akhir sama halnya dengan ciri-ciri periode masa anak awal dengan memperhatikan sebutan atau label yang digunakan pendidik. Orang tua atau pendidik menyebut masa anak akhir sebagai masa yang menyulitkan karena pada masa ini anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada orang tuanya. Kebanyakan anak pada masa ini juga kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda-benda miliknya. Para pendidik memberi sebutan anak usia sekolah dasar karena pada rentang usia 6-12 tahun, anak bersekolah di sekolah dasar, anak diharapkan oleh dasar pengetahuan dan keterampilan yang dianggap penting untuk keberhasilan melanjutkan studi dan penyesuaian diri dalam kehidupannya kelak. Nah, di tahap terakhir itu ada karakteristik perkembangan masa puber di usia 11-15 tahun. Masa puber adalah suatu periode tumpang tindih antara anak akhir dan masa remaja awal. Periode ini terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap prapuber, puber, dan pasca puber. Tahap prapuber bertumpang tindih dengan 2 tahun terakhir masa anak akhir. Tahap puber terjadi pada batas antara periode anak dan remaja, di mana ciri kematangan seksual semakin jelas, contohnya seperti haid dan mimpi basah. Tahap pasca puber bertumpang tindih dengan 2 tahun pertama masa remaja. Waktu masa puber relatif singkat, 2-4 tahun. Terjadi pertumbuhan dan perubahan yang sangat pesat dan mencolok dalam proporsi tubuh, sehingga menimbulkan keraguan dan perasaan tidak aman pada anak puber. Perubahan fisik dan sikap puber ini berakibat pula pada menurunnya prestasi belajar. Permasalahan yang terkait dengan penerimaan konsep diri, serta persoalan dalam berhubungan dengan orang di sekitarnya. Orang dewasa maupun pendidik perlu memahami sikap perilaku anak puber yang kadang menaik diri emosional, perilaku negatif, dan lain-lain, serta membantunya agar anak dapat menerima peran seks dalam kehidupan bersosialisasi dengan orang atau masyarakat di sekitarnya. Jadi, menurut Kurnia tahun 2007 itu, kepribadian seseorang berkembang melalui 3 tahap, yaitu yang di karakteristik perkembangan pada umur sampai 6 tahun,
Yang kedua, karakteristik perkembangan masa anak 6 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir ada karakteristik perkembangan masa puber 11 sampai 15 tahun. Seperti itu. Ternyata variatif banget ya, kirain aku karakteristik yang paling mencolok itu pas masa pubernya aja. Di masa-masa umur belasan. Ternyata banyak ya tahapannya ya. 6 tahun malah. Oke, lanjut ya. Nah, ada yang bisa ngejelasin nggak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada kepribadian? Oke. Ya. Aku sempat baca faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Jadi kalau menurutku ada beberapa hal penting yang terkait kepribadian. Itu tuh ada diri sama sifat. Karena kalau kepribadian seseorang kan nggak lepas dari yang namanya konsep diri dan sifat ya. Nah, kalau konsep diri itu menurut aku itu merupakan kayak gambaran aku mengenai diri aku sendiri, atau kalau bahasanya itu gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri. Itu. Sedangkan kalau sifat, nah menurut Suwadianto menerangkan bahwa sifat itu mempunyai 2 ciri yang menonjol. Yang pertama itu ada individualistik, itu ada konsistensi. Jadi maksud di sini itu sifat itu kalau individualistis, maksudnya sifat atau sikap seseorang itu bisa berubah, jadi tidak tetap gitu. Jadi tergantung bagaimana situasinya. Jadi tergantung dia berada di mana dalam itu seperti apa. Ataukah dia lagi senang, ataukah dia dalam keadaan tertekan. Jadi itu sangat berpengaruh sih. Selanjutnya kalau konsistensi itu, jadi sifatnya itu cenderung tetap. Jadi mau dia dalam keadaan seperti apa, dia mungkin senang atau senang, itu biasanya sifat dan sikapnya itu sama, gitu, cenderung sama atau tidak berubah. Seperti itu. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, menurut Kurnia pada tahun 2007 itu ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu ada faktor bawaan, kedua itu ada faktor pengalaman awal dalam lingkungan, dan yang ketiga itu pengalaman kehidupan selanjutnya. Jadi kalau faktor bawaan kita tahu ya, itu seperti hereditas atau keturunan, biasanya itu dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya itu penyabar, biasanya anaknya juga sama, gitu, seperti itu. Biasanya anaknya cenderung kalem, mungkin kita tahunya ya. Kalau selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi itu pengalaman awal dalam lingkungan keluarga. Jadi maksudnya itu biasanya itu ketika anak masih kecil, misalnya anak itu melakukan kesalahan, lalu orang tuanya itu kan punya beberapa pilihan ya untuk mengatasinya. Itu bisa membentaknya atau malah menasihatinya secara baik-baik. Nah, ternyata hal itu tuh sangat berpengaruh loh teman-teman terhadap perkembangan kepribadian anak. Mungkin jika saat melakukan kesalahan anak itu dibentak, bisa saja ke depannya itu anak bisa menjadi orang yang penakut gitu. Tapi jika anak itu mungkin dinasihati secara baik-baik gitu, mungkin orang tuanya ngomong kayak, oh ya udah nggak apa-apa, tapi lain kali jangan kayak gitu ya. Itu mungkin bisa memancing kepribadian anak untuk jadi anak yang lebih berani, anak yang jujur gitu, anak yang lebih terbuka pada lingkungannya gitu. Selanjutnya itu ada pengalaman di kehidupan selanjutnya. Sebenarnya ini juga masih berkaitan sih sama yang sebelumnya dengan lingkungan keluarga. Jadi ketika dalam masih kecil itu sudah terbentuk konsep diri dalam diri anak, apakah anak itu penakut atau seperti apa. Lalu dalam kehidupan selanjutnya, ketika anak itu sudah mulai dewasa, dia berbaur dengan lingkungannya, pengalaman kehidupan selanjutnya itu bisa memperkuat konsep diri yang ada dalam diri anak, bisa juga merubahnya. Gitu. Maksud memperkuat itu misalnya ketika besar dalam lingkungannya,
dia sering dibully gitu. Itu bisa memperkuat konsep diri dia yang tadinya penakut semakin penakut gitu. Tapi kalau dalam lingkungan pergaulannya dia dapat teman-teman yang baik yang bisa mensupport dia, itu juga akan membawa dampak positif terhadap kepribadiannya. Gitu teman-teman. Ternyata banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Harus lebih hati-hati dan harus dipahamin juga untuk kita sebagai pendidik, calon-calon pendidik dan juga calon orang tua. Jadi sebagai calon orang tua, sebagai pendidik emang banyak banget sih faktor-faktor yang emang harus kita hati-hati gitu, apalagi sama anak kecil gitu. Nggak bisa sembarangan marahin ya. Benar. Karena Dampaknya ada dampaknya. Nah, kemudian ada yang tahu nggak pengaruh kepribadian terhadap peserta didik itu seperti apa? Wah, ada banyak banget loh. Ada yang tahu? Apa aja ya? Iya, ada banyak banget pengaruh kepribadian terhadap peserta didik karena memahami karakter seseorang kan memang sangat sulit ya. Namun sangat penting banget. Apalagi kita sebagai pendidik selalu bersama dengan peserta didik yang sangat banyak dan masing-masing mempunyai karakter-karakter tersendiri. Keadaan atau proses belajar dan mengajar tidak dapat berjalan dengan baik kalau kita sendiri tidak saling mengenal peserta didiknya itu. Saling mengenal itu tapi bukan berarti harus menghafal nama-nama semua peserta didik ya, tetapi harus mengenal kepribadian dari murid-muridnya berdasarkan tipe-tipe yang telah dijelaskan sama teman-teman tadi tuh. Ada macam-macam kan. Nah, sifat-sifatnya ada yang baiknya, ada yang jeleknya. Nah, ada loh peserta didik yang diajak berbicara itu selalu merespon, ada juga peserta didik yang periang, ada juga sifat atau pribadi yang tertutup, ada peserta didik yang kurang menghargai pendidiknya dan menganggap suatu hal itu biasa-biasa aja. Nah, terus kita sebagai pendidik itu harus apa? Kita sebagai pendidik harus mengendalikan ego kita dan menambah kesabaran saat berinteraksi dengan peserta didik. Untuk apa? Untuk meningkatkan bahwa hal tersebut salah, benar, sopan, dan lain-lain. Misalnya, anak yang suka bergurau dan menganggap guru adalah teman saat pendidik melakukan kesalahan dan peserta didik mengejek dengan kata kurang sopan. Apabila kita langsung memarahi dan tidak bisa menahan emosi kita, maka kita akan ditakuti oleh dia. Dan bisa saja loh peserta didik tersebut dan yang lain langsung merasa tegang. Ya kan ya? Dan akhirnya pada saat pelajaran bukan suasana yang menyenangkan yang didapat oleh peserta didik, tapi malah apa? Malah tegang. Takut nanti. Ya, malah takut. Nah, kita sebagai pendidik harus melihat kepribadian siswa, apakah mudah tersinggung atau tidak. Bila murid tersebut tidak mudah tersinggung, kita bisa mengingatkan kesalahannya dengan cara lelucon gitu kan, ala-ala kita. Namun bila dia mudah tersinggung, maka kita bisa menegur saat di luar jam pelajaran, saat dia sendiri gitu. Bila suasananya yang tercipta adalah tegang, maka materi yang diberikan tidak diserap hingga maksimal dan akhirnya prestasi pun menurun. Jadi banyak sekali pengaruh kepribadian terhadap peserta didik. Jadi PR kita sebagai pendidik itu yang pertama harus memahami kepribadian dari peserta didik dahulu, baru kita sesuaikan metode pelajaran dan juga teguran-teguran agar peserta didik itu nyaman dengan pengajaran kita. Seperti itu sih yang aku tahu tentang pengaruh-pengaruh kepribadian terhadap peserta didik dalam pengajaran. ternyata Banyak sekali ya. Banyak banget. PR kita banyak. Sekali. Kamu memahami dari sekian banyak kepribadian. Iya. Gimana, Niken? Oke, berarti udah cukup ya tentang apa tadi? Tentang perkembangan
dan pengembangan peserta. Sudah. Nah, lanjut tentang kecerdasan ganda. Boleh tolong share screen, Rifda? Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Rip. Sudah. Maaf ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kecerdasan ganda. Apa sih yang terlintas pertama kali saat kalian mendengar tentang kecerdasan ganda? Dan Kalau aku sih jujur ya baru ngedengar nih kecerdasan ganda. Aku taunya sih baru kecerdasan intelektual kayak gitu. Baru iya. pertama kali sih dengar kecerdasan ganda gitu. Sama sih. Ini menarik sekali ya berarti untuk kita bahas. Aku juga baru tahu tuh ada yang namanya kecerdasan ganda. Entah itu suatu kelainan kah atau apa gitu ya. Kita nggak tahu. Menarik sekali nih. Kita bahas yuk. Oke, lanjut yuk next. Rifda. Nah, ada teorinya loh tentang kecerdasan ganda. Menurut Howard Gardner, pada dasarnya teori ini itu menggabungkan antara potensi-potensi otak kanan dan otak kiri sehingga potensi-potensi tersebut dapat berjalan optimal. Jadi, menurut teorinya si Howard Gardner ini, kecerdasan ganda itu maksudnya ada penggabungan potensi antara otak kanan dan otak kiri gitu teman-teman. Jadi mungkin itu suatu kelebihan ya, bukan suatu kelainan. Nah, selanjutnya kita cari tahu dulu yuk, apa aja sih emang jenis-jenis kecerdasan gitu? Ada yang tahu nggak sebelumnya? kecerdasannya Aku tahu tentang boleh, jenis-jenis boleh, kecerdasannya. Jadi dari yang aku baca di suatu blog, itu ada 9 kecerdasan. mau Nah, yang pertama itu ada verbal atau linguistic intelligency, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan membaca, menulis, berbicara, dan berkomunikasi. Yang kedua ada logical atau mathematical intelligency, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif, seperti matematika, kalkulus, dan bermain dengan angka. Yang ketiga ada visual atau spatial intelligency, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti dimiliki para pemburu, arsitek, navigator, dan dekorator. Juga kepekaan terhadap keseimbangan relasi, warna, garis, bentuk, dan ruang. Kemudian yang keempat ada bodily atau kinesthetic intelligency. Nah, kemampuan itu menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan seperti ada pada atlet, penari, pemakai, dan ahli bedah. Yang kelima, ada musikal atau rhythmic intelligency. Nah, kemampuan ini tuh untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, termasuk kepekaan akan ritme, melodi, dan intonasi, kemampuan memainkan alat musik, kemampuan menyanyi, mencipta lagu, dan kemampuan memiliki lagu, musik, dan nyanyiannya. Yang keenam ada interpersonal intelligency. Nah, kemampuan ini untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen lain, dan kemampuan untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang.
Kemudian kedua ada intrapersonal intelijensi. Nah, kemampuan ini berkaitan dengan pengetahuan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif dan ini untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, kemampuan untuk memahami menikmati alam, dan menggunakan kemampuan itu secara produktif dalam berburu, bertani, dan mengembangkan pengetahuan akan alam. Kemudian yang terakhir ada existential intelijensi, yaitu kemampuan menyangkut kepekaan dan kemampuan seorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Nah, itu jenis kecerdasan yang pernah aku baca dan aku tahu. Itu teman-teman. Banyak banget ya ternyata jenis-jenis kecerdasan itu yang kita tahu selama ini kayak cuma dalam bidang matematika gitu doang ya. Ada visual, apalagi tuh kalau yang musik-musik tuh apa tadi? Musikal ya. Ternyata banyak banget. Jadi kita harus menghargai deh ya jenis-jenis kecerdasan tersebut. Betul. Iya benar. Nah, ada nih poin-poin kunci dalam teori kecerdasan ganda ini. Nah, soalnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, setiap orang itu memiliki ke-8 kecerdasan. Hanya saja profil tiap orang mungkin berbeda. Ada yang tinggi pada semua jenis kecerdasan, ada pula yang hanya rata-rata dan tinggi pada 2 atau 3 jenis kecerdasan. Jadi kayak sebenarnya kita ini mempunyai kecerdasan ganda ya, berarti cuma tingkatnya aja yang beda. Misalnya aku di bidang musik dan verbal, tapi ya 2 itu aja gitu, cuma sama-sama tinggi. Ada juga yang punya 8 kecerdasan itu, 9 kecerdasan itu, tapi tingkatannya nggak terlalu tinggi gitu ya. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan juga bahwa orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan itu sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Jadi kecerdasan itu dapat distimulasi, dapat dikembangkan sampai batas tertinggi melalui pengayaan, dukungan yang baik, dan pengajaran. Jadi artinya kecerdasan itu kita yang numbuhin sendiri ya kan? Ya nggak sih? Jadi kita stimulus bisa, kita tuh bisa menstimulus diri kita sendiri untuk menumbuhkan kecerdasan-kecerdasan tersebut melalui latihan, belajar, dan juga pengajaran yang mendukung gitu. Terus yang ketiga yang harus diperhatikan juga bahwa kecerdasan-kecerdasan umumnya bekerja bersamaan dengan cara yang kompleks. Contohnya dalam aktivitas sehari-hari, kecerdasan saling berkaitan dalam satu rangkaian. Contohnya, kita menendang bola, itu ada kecerdasan kinestetik. Nah, orientasi diri kita di lapangan itu adalah spasial. Nah, cara kita bisa mengajukan protes ke wasit itu merupakan kecerdasan linguistik dan interpersonal. Jadi, kecerdasan-kecerdasan tersebut ternyata bekerja secara bersama ya, berkesinambungan gitu, dalam cara yang kompleks. Nah, terus yang terakhir, hal yang harus diperhatikan juga, ada banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Seseorang yang cerdas linguistik mungkin tidak pandai menulis, tapi pandai bercerita dan berbicara secara memukau. Jadi, kecerdasan-kecerdasan tersebut bisa berimbang lah. Artinya, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Nah, terus dalam penerapannya kayak gimana ya? Kalau dalam kepembelajaran ada yang tahu nggak? Penerapan. Tahu. Oke. Boleh Rifda. Apa aja sih? Bagaimana ya?
yang pernah aku baca, jadi penerapan teori kecerdasan ganda dalam pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, ada pendidik perlu membantu tumbuh kembang anak dalam berbagai rencana, pelaksanaan, dan evaluasi program yang memberi wadah bagi perkembangan semua jenis kecerdasan mereka. Kedua, pendidik lebih bijak dan mampu menghargai serta memfasilitasi perkembangan anak, misalkan memanfaatkan fasilitas sekolah. Di sekolah, menggunakan fasilitas laptop atau infocus, guru bisa menampilkan sebuah video tentang materi musik agar muridnya mudah memahami dalam materi tersebut. Dan yang ketiga, pendidik memiliki andil besar untuk membantu perkembangan intelijensi peserta didik. Yang keempat, setiap siswa memiliki intelijensi yang mungkin berbeda, sehingga siswa akan lebih mudah memahami pelajaran jika materi yang disajikan sesuai dengan intelijensi yang menonjol dalam diri siswa. Misalnya, bila siswa menonjol dalam intelijensi musikal, ia akan mudah memahami mata pelajaran tersebut. Menangkap pelajaran jika dijelaskan menggunakan bermacam-macam bentuk yang diamati. Oleh karena itu, intelijensi siswa di kelas beragam, maka guru dalam bidang studi apapun memasukkan dan mengolah materi yang akan diajarkan sesuai dengan intelijensi siswa-siswa tersebut. Yang terakhir, setiap guru mencoba mengenali intelijensi apa saja yang dimiliki anak didiknya. Karena setiap anak itu berbeda, maka seorang guru harus bisa mencari dan mengenali kecerdasan apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Jadi tugas kita lagi ya dalam memahami kecerdasan tiap-tiap peserta didik. Karena dalam penerapannya juga berbeda-beda. Sebelumnya itu kayaknya salah dalam pengetikannya ya. Kecerdasan ganda seharusnya. Oh iya, ya ampun. Iya, kecerdasan. Iya benar. Terima kasih Wiwi koreksinya. Oke, kita mulai lagi ya. Tadi ada kendala karena limit ya. Lanjut ya, tadi sudah dipaparkan mengenai penerapan teori kecerdasan ganda dalam pembelajaran. Ternyata banyak sekali ya penerapannya terhadap pembelajaran. Nah, terus bagaimana ya? Ada yang tahu nggak kalau cara pengoptimalan kita dalam menerapkan teori kecerdasan dalam pembelajaran ini? Sebagai guru, kayaknya kita harus banyak tahu deh. Ya, kalau menurut aku, untuk pengoptimalannya sendiri itu sebenarnya berkaitan sama penerapannya tadi yang sudah dijelaskan sama Rifda, itu kan banyak banget penerapannya. Jadi kalau menurut aku pengoptimalannya sendiri itu tergantung lagi sama si pengajar atau pendidik tersebut gitu. Jadi kan dalam mengajar itu kan pasti pendidik itu sudah mempersiapkan bagaimana RTP-nya, bagaimana model pembelajarannya. Nah, kalau menurut aku itu sebenarnya sangat penting untuk mengoptimalkan kecerdasan ganda pada siswa gitu. Karena dalam setiap model pembelajaran yang berbeda itu kan akan menciptakan suasana kelas yang berbeda. Nah, suasana itu sebenarnya sangat mempengaruhi mood siswa dalam belajar gitu. Kalau model pembelajarannya, suasana kelasnya kondusif untuk mereka gitu, pasti kan mereka belajarnya juga senang gitu. Mereka tuh belajarnya akan have fun gitu, dan itu akan membantu mengoptimalkan kecerdasan ganda mereka gitu. Seperti tadi, misalnya murid itu cenderung kecerdasannya itu pada musik. Nah, guru itu bisa membantu belajarnya itu dengan menggunakan video-video belajar musik atau mengajak praktek musik gitu. Terus untuk kayak gerak gitu, misalnya anak itu senang nari gitu, guru juga bisa mengajak praktek nari gitu. Itu kan juga bisa menciptakan suasana kondusif bagi anak gitu. Nah, salah satunya itu mungkin dengan menerapkan proses belajar kontekstual gitu. Jadi guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan masalah di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi misalnya kayak
mau main alat musik tapi nggak ada alat musiknya, nggak ada gitarnya mungkin, atau nggak ada alat musik yang lain seperti drum atau apa. Jadi anak itu bisa berpikir kayak, oh bagaimana ya cara memanfaatkannya dengan lingkungan sekitar. Misalnya dengan meja yang dipukul-pukul seperti gendang, atau botol yang diisi dengan beras. Itu kan kalau misalnya dimainkannya secara berirama, juga bisa menghasilkan musik yang enak didengar gitu. Jadi kalau menurut aku, optimalan itu balik lagi kepada si pendidik, bagaimana dia memberikan model pembelajaran atau suasana kondusif bagi siswa gitu. Sehingga bisa mengaktifkan seluruh indera siswa dan meningkatkan kecerdasan ganda tersebut. Gitu teman-teman. Oh, oke. Ternyata harus cara pengoptimalannya itu salah satunya memberikan stimulus-stimulus pendukung ya, kayak kita biarin mereka berpikir sendiri bagaimana cara dia menjalankan apa yang dia sukainya itu ya. Kecerdasan yang udah ada, contohnya kayak tadi suka musik tapi nggak ada gitar, pakai apa ya? Itu kan memberikan kecerdasan yang lain gitu ya dalam berpikir. Wah, keren banget ya, ternyata bisa ada, ternyata emang kecerdasan itu saling berkaitan, dan itulah yang namanya kecerdasan ganda. Terus apa aja ya, kira-kira kan setiap sesuatu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ada yang tahu nggak ya kira-kira apa kelebihan dari teori kecerdasan ganda ini dan kelemahannya? Nah, ada nih kelebihan sama kekurangan dari teori kecerdasan ganda. Yang aku akan jelasin dulu, yang pertama itu kelebihan teori kecerdasan ganda. Yang pertama itu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan atau kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Nah, yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Kemudian yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru terutama pada siswa atau peserta didik yang akan kita didik nanti. Kemudian, membuka kesempatan pada si belajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Jadi pemikiran mereka itu lebih terbuka dan lebih kritis. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan. Ada juga nih kelemahan teori kecerdasan ganda, yaitu memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional. Antara lain yaitu mereka mengatakan bahwa kecerdasan ganda itu mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Nah, yang kedua yaitu kecerdasan ganda itu bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang perorangan daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Nah, yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Misalkan nih dalam sekolah kita mau mengembangkan seni yang berbahan dasarnya dari angklung nih. Kita kan berarti harus punya nih dari mana dulu angklungnya. Itu kan jadi pengeluaran biayanya sangat besar. Nah, itu juga termasuk ke fasilitas yang kurang memadai kalau misalkan belum bisa diadakan di sekolahnya. Nah, yang ketiga yaitu tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini, ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pembelajar dewasa, karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional, jadi belum sudut pandang modern, masih perlu bimbingan dulu begitu. Kalau yang aku tahu. Betul, setuju banget. Kayaknya bakal keren banget ya kalau misalnya masyarakat kita dan guru-guru juga udah mengetahui nih tentang kecerdasan ganda ini. Karena benar tadi yang dijelasin sama Wiwi, bahwa setelah kita mengenal tentang teori kecerdasan ganda, kita bisa menumbuhkan optimisme bagi anak-anak kita yang ternyata kan kayak stereotip dari masyarakat,
tentang kecerdasan tuh cuma yang bisa ilmu-ilmu formal ya kayak ilmu seni. Ternyata kecerdasan Iya, ada biasanya. banyak. banyak. Terus mungkin kelemahannya itu ya, kelemahannya tadi tuh kayak dari masyarakat dan juga fasilitas-fasilitasnya banyak yang masih kurang. Wah, seru Iya. sekali ya pembahasan kali Iya, ini. bener. Ada yang mau menyampaikan lagi sesuatu mungkin? Iya, kayak misalkan di pedesaan gitu ya, kan susah untuk akses apapun, misalkan akses internet atau akses jalannya. Jadi kalau misalkan kita nih bawa barang-barang atau misalkan bawa peralatan seni misalkan untuk kecerdasan gandanya, pasti bakalan susah untuk alat transportasinya, baik dari jalannya ataupun dari situasi lingkungannya begitu. Iya ya, betul-betul. Ada lagi kira-kira yang ingin menyampaikan sesuatu karena kayaknya seru banget nih buat dibahas. Iya, dan tanpa kita sadari juga semuanya punya kecerdasan ganda ya, setiap orang gitu, tanpa disadarinya. Iya nih, benar. Betul banget. Dia berbeda-beda ya. Ada yang unggul dalam satu bidang. Betul, seru betul banget. sekali. Dipelajarin lagi. Iya, Nah, aku mau minta banget. pendapat kalian dong tentang yang tadi Apa ada yang tuh? ngejelasin setiap orang memiliki kedelapanan kecerdasan ganda yang itu Tia, yang itu. Nah, Iya, aku iya. masih bingungnya nih kalau misalkan seseorang memiliki semua kecerdasan ganda itu 99-nya. Apakah menurut kalian bisa? Terus juga Kalau kenapa sih Iya, kalau lanjut. misalkan ada orang nih pintar dalam matematika atau dalam perhitungan, tapi dia kurang dalam bahasa atau sastra kayak gitu lagi. Menurut kalian itu gimana sih? Oke, izin menjawab dulu ya, karena kebetulan tadi aku yang mempoinkan itu. Iya, Jadi benar. memang itu justru suatu suatu yang harus diperhatikan ya dalam kecerdasan ganda. Nah, benar pada dasarnya emang kayak ada yang di atas, ada yang di bawah ya kan. Ada yang dia cerdas banget di bidang apa, yang di bidang A, ada yang rendah banget di bidang B. Nah, terus bagaimana dengan orang yang memiliki kedelapan kecerdasan? Nah, menurut aku yang dimaksud dari setiap orang memiliki kedelapan kecerdasan itu, mereka secara basic tuh emang dikasih mungkin ya dari Allah gitu. Tetapi mungkin dalam tingkat penguasaannya itu tidak menonjol, atau memang tidak diasah, atau memang tidak dikasih pemantik gitu. Tapi secara basic kita tuh bisa kan ngejalanin hal-hal tersebut gitu tanpa kita harus pelajarin. Kayak misalnya melukis, kita pasti bisa dong mencoretkan sesuatu di kertas, padahal kita ngerasa kita nggak bakat dalam bidang melukis, tapi secara dasar kita bisa. Salah satunya mungkin kayak gitu sih menurut aku. Mungkin Kalau ada yang misalkan- mau menambahin? Berarti kalau misalkan gitu, Kenapa? kalau misalkan kita kembangin nih ke 8-8-nya nih kecerdasan, berarti kita mampu dong ya? Mampu seriusan. Iya. Makanya Karena ada iya nih, kembangkan lanjutin dulu nih, lanjut. stimulus gitu asal kitanya mau. Mengasah gitu ya. Betul. Iya, makanya tadi dari satu kelebihan dari teori kecerdasan ganda ini membuat optimisme orang tua dan juga diri kita sendiri dalam mengasah sesuatu ya. Iya, benar. Mungkin cukup kali ya untuk diskusi kali ini. Sangat seru sekali teman-teman. Semoga dengan diskusi kali ini bisa menambah wawasan dan juga berkah ilmu bagi kita sebagai calon pendidik. Amin. Mungkin sekian dari kami kelompok 8.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.